Kayak Pak Iblis, caranya untuk menggoda, ujar Iblis. Oh, umanya utuh bajikir terus. Siapa yang dicikiri? Allah. Siapa Allah tuh? Tuhanku. Nang kayak Pak Allah. Nang kayak Pak Allah. Nah, besok sudah perangkapnya. Jadi dalam ibadah kita bila muncul nang berkenaan dengan Allah Ta'ala, jangan dijawab. Kita ini wajib bungol kalau berkenaan dengan Allah. Wajib bungol berkenaan dengan Allah. Lalu itulah hakikat orang arif billah. Al-arif billah, orang kenal dengan Allah. Arif billah itu hakikat orang arif billah, orang yang bungol memahami Allah. Kenapa bungol memahami Allah? Karena puncak pengetahuannya sampai pada titik tidak ada yang ketahui dari Allah melainkan ilmu daripada Allah. Itu kenal dengan Allah. Lamun inya merasa bahwa Allah Ta'ala maha tahu, aku tahu juga Allah Ta'ala. Berarti kita dua yang tahu. Itu kan kenal lagi. Jadi hakikat arif billah tidak mengetahui kecuali Allah. La ya'lam illallah. Tidak mengetahui kecuali Allah. Itu hakikatnya. Lalu Allah Ta'ala itu dalam khanzun mukhfiyun, perbendaraan yang tersembunyi. Tidak ada. Fa uridu an u'arifani, tapi aku ingin dikenal. Nah, ini yang kedua lagi. Ketika Allah ingin dikenal, karena tidak ada yang mengenal Allah. Kalau Allah tidak menciptakan makhluk, maka Allah ingin dikenal. Sifatnya Allah Ta'ala hanya punya keinginan karena Allah punya iradah. Allah Ta'ala hanya cinta, dia dikenal. Itu aja persoalannya. Cinta dikenal. Bukan berarti kalau Allah Ta'ala kadang menciptakan makhluk, Allah Ta'ala akan jadi Tuhan. Tidak. Dia sudah jadi Tuhan dan tidak ada makhluk selainnya, tapi dia cinta untuk dikenal. Ketika Allah cinta, nah cinta nih untuk dikenal. Bagaimana dia ingin menyalurkan cintanya, maka diciptakannya Rasulullah. Wa uridu an u'arifani fa khalaqtu, maka aku ciptakan Nabi Muhammad. Aku ciptakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mazharnya, kenyataannya daripada Allah. Tapi lain Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad lain, tetap abduhu wa rasuluh. Kebanyakan orang mengaji sifat 20 sampai mengaji ma'rifat, hujung-hujungnya lalu menyatakan satu. Itu orangnya itu dua, itu juga sampai tengah malaman lalu unggut-unggutan bang leh itu juga aja orangnya aja. Nah, berarti bila ia sudah itu juga orangnya, apa gitu sembahyang lagi yang disembah kita sembah Nabi Muhammad lah. Nah, disitulah jatuhnya orang itu bisa syirik, bisa jatuh dhalan mutilun, padahal jelas-jelas Nabi Muhammad itu hamba sudah kedudukannya hamba, manusia, tapi bukan manusia seperti kebanyakan. Nah, makanya di dalam tauhid itu, di dalam syahadat itu kita harus paham. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya dapat membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Pertanyaannya mampu mengucapkan aja atau paham maknanya lah? Mengucapkan aja lah, paham maknanya lah. Nang paham maknanya. Lamun inya paham mengucapkan aja, tiong kan bisa. Tiong tuh latih terus tiap subuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga ke tiong. Ya, kadang-kadang mesti. Berarti harap tiong. Burung rio itu harus orang burung rio. Nah, tapi maknanya la ilaha illallah itu penyaksian. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita ini jadi saksi. Suahkah kita menjadi aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah? Suahkah kita mendapat lawan Nabi Muhammad? Jadi saksi. Jadi saksi itu harus menyaksikannya pula. Nah, kita menjadi saksi. Saksi di sini menyaksikan secara rohani. Karena kita secara rohani di alam roh ini kita sudah berdapat sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sudah diikat perjanjian kita di alam azali itu. Manusia ini sebelum jadi manusia, ada wujud nih, roh kita sudah ada. Jadi ibarat kita ini umur tuha bertahan rohnya nih. Dan itu sudah terkumpul sudah di alam azali. Lalu bersyahadat. Nah, syahadatnya apa? Janjinya apa? Aku bersaksi. Saksinya di sana di alam azali. Lalu ditiupkan rohnya tenang alam azali ini ditiupkan kepada daging, kepada urat, kepada darah, kepada sumsum, kepada kulit, kepada daging. Jadilah manusia. Rohaninya tuh orang surga. Sedangkan jasadnya tanah. Nah, nangkanya apa? Rohani surga masuk ke bumi, orang langit masuk ke bumi. Lalu jadi manusia bumi nih, jadi manusia bumi, rohaninya lah langit. Nah, lalu dalam hidupnya nih kita nih, kenapa bila kita berbuat dosa lalu dibakar di neraka? Kenapa bila kita berbuat salah ada dosa? Kenapa? Karena kita sudah berjanji di alam roh tuh udah berjanji, janji ada. Maka bila kita salah
nang salah nih siapa nang dibakar? Si bumi ini, si tanah ini dibakar. Si tanah. Rohnya bang sama disiksa. Nah, makanya orang mati itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari tanah kembali tanah. Itu zahirnya. Hakikatnya dari roh kembali kepada roh. Roh kembali kepada roh. Dan roh itu selalu bersatu dengan roh yang lain. Apabila Nabi biar Nabi rohul mujannadatun, roh itu satunya mau berkumpul satu. Baik di alam rohani, alam roh, sampai alam dunia itu bersatu. Karena rohnya sudah satu. Bila inya rohnya kada bersatu, inya pasti berpisah. Dan kada mau bersatu. Jadi bila inya paham ini, kita insya Allah kada abut ngurusi orang. Kenapa si Anu tuh kada mau umpat pengajian? Kenapa si Anu kada mau ke masjid? Kenapa si Anu kada umpat badalail? Kenapa? Memang ruhnya kada terkumpul. Itu aja udah. Kada usah kita melihat hakikat. Ini kenapa aku dijadi ketujuh badalail? Kenapa aku ketujuh bersalawat? Kenapa aku ketujuh nang berbuat baik? Kenapa aku terkumpul banyak Allah, banyak iyang? Biar jauh tetap datang. Kenapa tarikannya? Ya kan? Biar hujan tetap datang karena tarikannya. Jadi berkumpulnya roh ini di dunia nih dalam kebaikan itu bertanda sudah roh itu dari surga asalnya udah terkumpul kembali lagi ke surga. Kenapa kada mau terkumpul? Nah kada terkumpul itu bisa jadi ada nang kotor. Nah kotor ini nang bisa yaitu namanya hawa nafsu. Andai kita ini kada hawa nafsu berataan di orang surga berataan baik berataan tapi Allah Taala mau uji. Ya kan ujiannya ini diberi nafsu, diberi iblis, syaitan menggoda itu ujian. Lamunnya kan tidak ujian kan mau naik kelas. Baik apa sekolah kan tidak ujian. Nah kan tidak. Nah, maka diuji. Nah, paham kalau kita sudah. Nah, jadi bila mana lebih dalam lagi. Bila mana kita suka bersalawat. Ini kita sesama pengajian aja nih. Nah, ini sesama pengajian. Soal pengajian itu kan soal selera aja. Padahal yang dibaca sama aja. Tauhidnya sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhannya sama, nabinya sama, fikihnya sama, cara sembahyangnya sama. Ya kan? Nang satu mazhab, nang sama sembahyangnya, sama salawatnya, sama amaliyahnya bisa berbeda kelompok-kelompoknya. Sama aja juga. Sama aja. Nah, nang membeda-bedakan itu caranya aja. Waktunya, tempatnya. Nah, tetapi di situ jangan lupa ada syaitan juga yang menggoda karena setiap kebaikan itu pasti banyak rintangannya. Nah, lamunnya kada soal keburukan kan ada rintangan. Ya, iblis apa juga goda sama udah kan ada lagi rintangannya. Nah, bilanya kebaikan lalu banyak tuh rintangannya. Jadi nang maulah kita ini senang dan membuat kita bersyukur bila mana kita sudah duduk di majelis salawat, kita terkumpulan kekawanan kita walaupun kada kenal, walaupun kada patuh atau patuh tapi berjauhan rumah, terkumpulan di majelis salawat atau majelis dalil khairat atau majelis ilmu itu sudah dikumpulkan kan? Dikumpulkan rohani ini terkumpul nih itu karena di alam azali sudah terkumpul. Nah, satu dulu. Nang lebih dalamnya lagi tak kumpulnya roh kita ini sebujurnya sudah terkumpul lawan rohnya Rasulullah. Nah, terkumpul dengan rohnya Rasulullah sehingga mau orang kada mau kada kau dipaksa. Itu aja model senang mendengar. Itu aja udah bukti ada rasa cinta. Kada bisa membaca tapi senang. Disitulah roh itu terkumpul. Nabi itu kadang mesti harus baca salawat. Cinta dengan orang baca salawat aja sama dicintai Nabi. Bahkan boleh jadi lebih dicintai Nabi. Kenapa? Karena nang hadir membaca salawat bisa membaca wajar. Nang kada bisa membaca hadir. Wah luar biasa ya Nabi. Luar biasa. Ya kada bisa membaca, kada bisa lancar, kada lancar membaca dalail, membaca nang salawat, burdah segala macam kada lancar. Tapi umpat turun juga. Kadidak model kayak orang lancar baca. Wajar aja, lancar baca. Ada alasan, aku lancar baca. Rugi aku ada hadir. Nang kada lancar, bahkan kada bisa membaca. Umpat hadir, itu pandangan Nabi luar biasa. Dua poinnya. Nang pertama, asal kejadian roh itu sama daripada Nur Muhammad dan roh yang baik berkumpul dengan yang baik. Itu aja sudah pegangan kita. Jangan lagi menyebut ke orang. Itu roh makan baik tuh dia. Kita aja yang baik. Timbul lagi. Pulang takabur. Ada boleh kita. Jadi kita memandang bilanya baik. Hakikatnya Nur Muhammad. Apapun. Nabi Muhammad tuh kada wafat jasadnya aja. Nabi Muhammad tuh sampai ini ada. Dan Nabi Muhammad mengajar. Nabi Muhammad tetap dakwah. Nabi Muhammad tetap menjadi Nabi dan Rasul. Sampai batasnya akhir zaman, akhir kiamat. Nabi-nabi yang lain ada batasnya 500 tahun. Ada pulang Nabi paling lambat 500 tahun, 100 tahun ada Nabi. Bahkan Nabi satu zaman Nabi ada di tempat lain Nabi itu ada terus. Maka jumlah Nabi itu 124.000 Nabi. Banyak Nabi.
Rasul 313 rasul banyak. Setelah Nabi Muhammad tidak ada seorang pun nabi ataupun rasul. Jadi batasnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad ini sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi kita nih saat ini masih nabi itu aktif masih. Tapi jasadnya 63 tahun. Tapi rohaninya, nurnya sampai hari ini. Maka nurnya ini berpindah-pindah. Nur itu pindah kepada Hasan, Husain, turun kepada zuriat. Karena memang ada nur Nabi di dalamnya. Nur Nabi itu ada. Itu karena mereka satu juzuk, satu darah. Yang kedua, nur Nabi itu turun di ilmu, pintangan ilmu. Maka daripada guru sampai nur itu juga termasuk kepada kita yang menerima ilmu itu. Maka kadang mengherankan orang tuh hendak bertamuan setiap malam lawan Rasulullah di dalam mimpi maupun yaqظah. Tapi begitu orang ke Yaman, kada bertamuan lawan Rasulullah. Lalu beberapa malam bermimpi lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ulun selama di Yaman ini kada bertamuan lawan pian? Ujar Rasulullah, ikam kalau hendak melihat aku tajalli kepada salah seorang ulama di sana. Siapa waktu saat ini? Ya Habib Umar bin Hafiz. Nah, itu tajallinya. Tajalli Nabi itu artinya secara gerak-geriknya segala macam. Nah, itu Ammar bin Hafiz. Nah, sebelumnya siapa? Sebelumnya ya Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu orang melihat secara rohani itu Rasulullah. Jadi bila mana kita ini isi guru dan guru kita mengikuti kepada gurunya, si gurunya nih besanad bersambung gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi wasilah guru kita itu hakikatnya Rasulullah. Itu jatuhnya, makanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Di mana bintangnya gitu? So melihat Rasulullah. Rasulullah kalau menyaksikan. Tapi kita kadang nanduk dengan guru kita. Zahirnya guru manusia, zahirnya guru itu kayak kita juga, tetapi rohaninya ada anna Muhammad Rasulullah. Makanya kayak guru-guru sekumpul itu berikungan Rasulullah. Tapi bukan itu Rasulullah, bukan. Ini bicara hakikat. Maka di dalam kitab Ma'rifatul Muhammad itu mengatakan wa yumkinu an takuna syaikhaha Rasulullah. Kalau guru itu murabbi mursyid kamil mukamil seperti guru sekumpul itu, boleh jadi engkau itu berhadapan dengan Rasulullah. Lawas berdoa, ya Allah, apabila ulun berdapat lawan Rasulullah, apabila ulun berdapat lawan Nabi di dalam mimpi, minta nih kan ada doa kita supaya bermimpi lawan Nabi. Nabi itu hendak kada berdapat lawan kita. Nabi itu jauh hendak berdapat lawan kita, melebihi kehendak kita. Nabi itu hendak benar datang berdapat lawan umatnya, melebihi kehendak kita, bahkan lebih dahulu Nabi. Kita aja kada pinandu. Kita kadang dalam bentuk apa Nabi? Boleh jadi antakuna syaikhaka wa Rasulullah. Boleh jadi gurumu yang datang di dalam rohanimu itu bukan gurumu, tapi Rasulullah dalam bentuk wajah gurumu yang kita kenal sebagai guru. Bermimpi guru sekumpul. Boleh jadi hakikat itu Rasulullah. Kenapa kita kada pinandu? Karena kita melihat itu guru itu manusia, kada melihat pada rohaninya. Kenapa Rasulullah kada menampilkan wujudnya dengan aslinya? Kita beluman lagi sampai makamnya. Makam kita ini kada sampai. Maka Nabi mencari orang terdekat. Malaikat Jibril tuh menemui Nabi awal-awal kada berbentuk malaikat nang malaikat kada bisa dilihat itu. Malaikat Jibril bila mana bertemu dengan Rasulullah paling sering menampilkan sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Kalbi ini orang paling tampan di kota Madinah. Nah, sahabat ini kan pinandu datang Dihyah Al-Kalbi di hadapan Rasulullah, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, Utsman. Udah kebandiran bulik. Ujar Rasulullah pinandu kan tadi siapa? Rasulullah Dihyah Kalbi lain ya Nabi. Siapa? Itu Jibril. Nah, hampir pinandu. Andai kita pinandu harus bersama. Menyamar. Wali aja bisa menyamar apalagi Rasulullah. Tapi pun disampaikan kepada orang yang kada paham nih. Bingung pula. Kan udah jelas asyhadu anna. Di mana suami syahadat? Menjadi syahadat itu kan penyaksian. Menyaksikan kada? Menyaksikan secara rohani. Nah, kayak apa supaya kita pinandu? Ya tadi, bila karab bersalawat, banyak bersalawat, cinta dengan hadir majlis itu pinandu seorang. Itu namanya Allah menawir qalbi binuri ma'rifat, doanya banyak. Nah, salawat itu nur. Qad ja'akum nur. Hakikat Nabi itu nur. Dapat nur. Apalagi ngaran sudah punya nur, makinnya lagi. Nur ala nur.
Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sedikit supaya membuka penjarahan kita, supaya apapun yang kita baca, apapun yang kita duduk hadir ini bukan sia-sia. Sampai kayaknya kita tuh sering kayak ini, Nabi itu akan datang. Walhasil terakhir kalau kita kadang berdapat mimpi, bahkan kadang bertempat yaqzah, tapi istiqamah sampai dalailul khairat sampai atau salawat yang lain sampai minimal sebelum kita wafat kita akan diperlihatkan surga. Itu sudah Pak janjinya dalam dalil khairat itu. Dan salawat, orang membaca salawat 1000 sehari tidak akan dimatikan kecuali dilihatkan surga. Itu sudah hadis. Percaya kadang-kadang kalau tidak percaya hadis nanti apa lagi. Artinya 1000 di sisi dalail itu berapa ribu? Jutaan, miliaran salawat. Maka yang kita khawatirkan nih, yang kita anukan nih, bila ada orang ahli salawat meninggal, menangis kita. Menangisnya itu apa? Bukan nanti tangisin mati. Kita enggak itu, karena kita matinya. Bila orang itu sampai meninggal, wafat sampai istiqomah dalail itu selamat sudah jaminan. Nama kada usah ditangisi lagi. Biar guru Juhdi kada usah ditangisi lagi, nanti tangisin kita sampai mati kita dalil khairat atau salawat. Karena pasti itu sudah jaminan. Kenapa jadi pasti? Karena pintu surga kada terbuka kecuali Rasulullah. Pintu surga kada dibuka dan Rasul kada dibuka kecuali kuncinya di Rasulullah. Jadi mencari itu cari Rasulullahnya. Kalau ketemu Rasulullahnya, ya sudah, ya sudah. Nah, maka inti daripada asyhadu alla ilaha illallah, orang mencari Allah haruslah mencari asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada kawa kita mencari Allah Ta'ala-nya. Yang tadi aja cari gula. Nah, gulanya ada kada gulanya? Ada. Rasa manisnya di mana? Rasa manisnya itu Rasulullah.